Padahal hukuman-hukuman dalam Islam itu sangat sulit untuk diterapkan. Sehingga ada yang mengatakan hukuman dalam Islam itu adalah hukuman nadhariyah, hukuman yang lebih bersifat teoritis daripada praktis. Kenapa? Sebab karena alat buktinya sangat sulit untuk diwujudkan. Misalnya harus disaksikan dua orang yang adil. Di zaman sekarang jangankan cari dua, cari satu orang yang adil sulit, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, al-mukarramin, para masyayikh, para kiai, khususnya Rais Am Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para pengurus, para hadirin hadirat yang saya hormati. Gus Yahya membuat posisi saya berada dalam posisi sulit. Karena beliau memposisikan dirinya sebagai mustafti. Ini berarti beliau memposisikan saya sebagai mufti, ya kan? Sudah barang tentu al-istifta'u aisaru wa ashadu minal ifta'. Oleh karena beliau sebagai mustafti tidak perlu pegang kertas, ya kan? Karena saya diposisikan sebagai mufti maka perlu ngerepek, ya kan? Para hadirin sekalian, saya bicara tentang nazratul insani ilal kauni, ya. Bagaimana manusia memandang dunia ini, ya kan? Sebuah hadis mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Ini artinya bahwa bahagia sengsaranya manusia di akhirat tergantung apa yang dilakukan di dunia ini. Manusia agar supaya bahagia di akhirat perlu memperbanyak amal-amal soleh selama di dunia. Maka benar orang yang mengatakan bahwa dunia ini adalah segala-galanya, ya. Oleh karena itu dunia ini harus aman, harus tentram, harus kondusif. Karena kalau tidak, kita tidak bisa melakukan amal soleh secara tenang, tentram dan seterusnya. Yang memikul beban dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan stabilitas dunia ini tak lain adalah manusia sebagai khalifah di atas bumi. Harus ada kerjasama baina banil insan, di antar sesama umat manusia, kerjasama at-ta'awun. Dan ta'awun, kerjasama ini adalah asasnya adalah al-insaniyah, kemanusiaan, ya. Kemanusiaan asasnya adalah kemanusiaan. Saya tertarik dengan firman Allah, fattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah, jelas. Dan takutlah kamu kepada arham. Maksudnya jangan sampai memutuskan silaturahim. Yang dimaksud arham sudah barang tentu adalah al-arham al-insaniyah, hubungan-hubungan kemanusiaan, hubungan kemanusiaan. Para hadirin sekalian, dari prinsip al-insaniyah ini lahir tiga prinsip yang lain. Prinsip yang pertama adalah al-musawat, kesetaraan baina banil insan. Maka di dalam Islam tidak ada ta'lihul insan, menuhankan manusia, ya. Sebagaimana tidak ada ta'nisul ilah, memanusiakan Tuhan. Tidak ada ubudiyatul insan lil insan, ya kan? Oleh karena itu salah satu arti daripada la ilaha illallah adalah la muta'a illallah. Tidak ada yang berhak untuk ditaati kecuali Allah. Pertanyaannya, apakah tak wajib taat kepada Rasulullah? Apakah tak wajib taat kepada ulil amri? Apakah tak wajib taat kepada orang tua?
Apa kata wajib taat kepada suami oleh seorang istri? Wajib karena itu seluruhnya disuruh Allah. Seandainya tidak karena diperintah Allah, ya tidak. Al-Ghazali mengatakan al-wajibu ta'atuhu Allahu Ta'ala wa man awjaballahu ta'atahu. Yang wajib ditaati adalah Allah dan pihak-pihak yang oleh Allah kita diperintahkan untuk taat kepadanya. Ini kan kesetaraan. Si A dan si B sama-sama manusia. Si A tidak berhak untuk perintah si B. Si B tidak lebih berhak untuk merintah si A karena setara. Itu adalah prinsip pertama yang lahir daripada al-insaniyah. Yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan. Termasuk diantaranya adalah hurriyatut tadayyun, kebebasan untuk beragama. Ada yang menganggap ada ta'arud, pertentangan antara ayat dan hadis. Ayatnya mengatakan la ikraha fid din, sudah jelas ya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, banyak sekali ayat-ayat yang isinya tak lain adalah tentang kebebasan beragama. Tapi ada hadis yang mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu la ilaha illallah. Saya diperintahkan agar supaya saya memerangi manusia terkecuali mereka sampai bersaksi la ilaha illallah dan seterusnya. Ini apa bukan pemaksaan, ya kan? Para ulama membedakan antara al-qatlu dan al-qital. Di sini ibaratnya uqatil, ya kan? Imam As-Syafi'i mengatakan qad yubahu al-qitalu wa lam yubah al-qatlu. Kadang-kadang qital dibolehkan tapi qatl tak boleh. Qital itu kan minal janibain, ya kan? Bisa saja kita melakukan qital karena kita diserang, ya kan? Itu qital namanya. Jadi bukan qatl tapi qital. Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, an-nas. An-nas yang ada dalam hadis ini apa searti dengan an-nas yang ada dalam firman Allah, qul a'udzu birabbin nas. Apa sama dengan firman Allah, qul ayyuhan nas? Apakah sama dengan firman Allah, am yahsudunan nasa? Ya kan? Kalau ya ayyuhan nas, sudah barang tentu yang dimaksud adalah manusia secara keseluruhan. Qul a'udzu birabbin nas, demikian pula. Akan tetapi kalau firman Allah ayahsudunan nasa, apakah mereka iri kepada manusia? Yang dimaksud an-nas di sini tak lain adalah Rasulullah. Rasulullah, ya kan? Alladzi yaqulun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Yang dimaksud an-nas di sini adalah orang yang namanya Mas'ud bin Nu'aim al-Asja', ya kan? Oleh karena itu di dalam usul fikih am ada 3. Ada am yang yuradu bihil umum, ada am yang yuradu bihil khusus, ada yang am makhsus. Ini mungkin masuk yang kedua. Jadi kalau itu maksudnya, maka yang dimaksud dengan an-nas adalah manusia tertentu, adalah manusia yang selama ini memerangi umat Islam, yang tak lain adalah kaum musyrikin, ya kan? Umirtu an uqatilan nas. Ada hadis yang mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa ganti agama, hendaklah dia bunuh. Ini berarti qatlun murtad, ya. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsiri ayat ini. Sebagian menafsirinya secara umum. Pokoknya siapa saja yang pindah agama harus dibunuh. Sebagian yang lain mentafsir. Pertanyaannya, di zaman Nabi banyak orang murtad. Di zaman Abu Bakar banyak orang murtad. Di zaman Sayyidina Umar apakah mereka dibunuh? Jadi perbedaan antara apa yang disabdakan dengan at-tatbiq amali, penerapan di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Dan kemudian ada hadis lain yang berbeda, la yahillu malumri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tak halal darah seorang muslim
kecuali dengan salah satu sebab dari 3 sebab. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, zani muhsan. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, karena membunuh orang. Yang ketiga at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama tapi ada tulisannya al-mufariqu lil jamaah. Jadi tidak setiap tarik, tapi tarik yang al-mufariqu lil jamaah, murtad yang menimbulkan malapetaka di tengah-tengah masyarakat. Ini tafsirannya. Ini yang kedua, hurriyah, lahir daripada al-insaniyah. Yang ketiga al-ikha al-insani, persaudaraan sebab sama manusia, atau disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Ada sebagian yang tak sepakat dengan istilah ukhuwah islamiyah. Kalau berarti persaudaraan yang islami, ya kan? Karena persaudaraan insaniyah kan islamiyah juga. Ya. Oleh karena itu ada sebaiknya katanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah seiman. Ini ada hadis yang menarik dikemukakan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap habis salat berdoa ini, Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai'in wa malikahu, ana syahidun annaka Allahu wahdaka la syarikalah. Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai'in wa malikahu, ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai'in wa malikahu, ana syahidun annal ibada kullahum ikhwatun. Ini yang terakhir ini, ana syahidun annal ibada kullahum ikhwatun. Bukan ukhuwah islamiyah, berarti ukhuwah insaniyah. Para hadirin sekalian, kalau di dunia ini harus aman, harus tentram, harus kondusif, lalu apa yang syariat Islam menawarkan hal itu? Yang pertama adalah iqamatul adli, menegakkan keadilan. Yang kedua adalah man'ul zulmi, mencegah kezaliman. Yang ketiga adalah daf'ul fasad, merusak. Yang keempat adalah an-nahyu 'anil unfi, melarang kekerasan. Yang kelima adalah mu'aqabatul jani, menghukum orang yang melakukan kejahatan, terutama kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap harta, kejahatan terhadap keturunan. Perlindungan terhadap 5 hal ini oleh ulama usul disebut sebagai maqasidus syariah, kan? Atau disebut dengan masalih. Ada 2 istilah yang memiliki arti yang sama, maqasid dan masalih, ya. 2 ini adalah 2 kata yang ikhtalafa mafhuman wa tahada ma sadaqan. 2 kata yang mafhumnya berbeda tapi masodaknya sama. Masodak itu artinya muaranya sama. Masalah itu ya maqasid, maqasid itu ya masodak. Yang 5 ini disebut dengan ummahatul maqasid, induk maqasid. Kalau ini hanya induk berarti banyak cabang-cabangnya. Cabangnya yang itu al-hurriyah, al-musawat, at-taisir, ya, yuridullahu bikumul yusr. Kita yakin bahwa taisir itu adalah maqasidus syariah. Takhfif itu maqasidus syariah. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Al-wasatiyah juga, al-waqi'iyah juga. Seorang ahli maqasidus syariah, Ibnu Ashur, mengatakan tentang al-maqsidul am min at-tasyri'. Tujuan yang paling umum dari syariat itu apa? Tak lain adalah hifdzu nizamil ummah, melindungi tatanan umat manusia itu
tujuan daripada syariat, hibdu nizamil ummah. Para hadirin sekalian, kalau Islam itu melarang kekerasan, kenapa kok ada jihad qitali itu? Kok ada perang, ya kan? Kok ada perang? Untuk menjawab ini kita harus tahu sejarah perang. Perang itu adalah mamnu ghairu ma'dzunin fihi, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama fase Mekah. Meskipun kedahsyatan penghinaan dari umat-umat Quraisy sudah sangat luar biasa terhadap Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin perang, selalu jawabnya adalah isbir, ya, wasbir kama sabaru ulul azmi dan seterusnya. Baru setelah Rasulullah pindah ke Madinah dan sudah memiliki negara, baru izin itu keluar. Maka turun ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan perang bagi orang-orang yang selama ini diperangi. Apa sebabnya? Bi annahum zulimu. Ya, karena mereka sudah dizalimi, maka diizinkan perang. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismallah. Andai kata Allah Ta'ala itu tidak menangkal musuh-musuh agama melalui penganut-penganut agama, niscaya akan hancur tempat-tempat ibadah umat beragama. Yang disebut di sini pertama adalah sawami. Sawami adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Ya. Yang kedua bi'ah. Bi'ah adalah tempat ibadahnya orang Nasara. Salawatun, tempat ibadahnya orang Sabi'in. Yang disebut terakhir masjid-masjid. Andai kata mereka tidak ditangkal melakukan kerusakan, akan hancurlah tempat-tempat ibadah itu. Oleh karena itu mereka harus diperangi, gitu. Harus diperangi. Ada sebagian pandangan termasuk Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, kenapa dalam fase Mekah kok perang kita dilarang, kok baru dibolehkan setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Alasannya beliau adalah perang itu dibolehkan didifa'i anil maujud, untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Yang sudah ada yang dimaksud adalah negara. Yang dimaksud adalah negara. Bukan diijadi malam yujad, bukan untuk mewujudkan sesuatu yang belum ada. Karena negara itu sudah ada, maka untuk mempertahankan negara, maka disyariatkanlah perang. Itu pandangan Said Al-Buti dan ulama-ulama yang lain. Para hadirin sekalian, kenapa penting negara? Karena itu demi ketentraman, kenyamanan, stabilitas dan seterusnya. Perlu disampaikan ada perbedaan antara dar dan daulah, ya. Darul Islam dan daulah Islamiyah. Darul Islam itu bukan negara Islam artinya. Di zaman penjajahan sudah ada Darul Islam, tidak berarti negara Islam. Karena negara masih dikuasai oleh penjajah, masa ada negara Islam. Darul Islam, darul itu adalah salah satu rukun daripada daulah, kan. Rukun negara pertama adalah wilayah, kan. Dari itu wilayah. Yang kedua adalah konstitusi, yang ketiga adalah pemimpin pemerintah, yang keempat adalah rakyat. Ini rukun-rukun negara, kan. Jadi dari itu adalah salah satu daripada rukun negara. Jadi Darul Islam tidak identik dengan daulah Islami, ya, kan? Para hadirin sekalian, daulah negara itu sesungguhnya bukan tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena bukan tujuan, maka sangat lentur. Nas-nas Al-Quran dan hadis tidak ikut campur tentang seperti apa bentuk negara, harus seperti apa sistem pemerintahan, karena ini adalah hanya sebagai instrumen, bukan tujuan. Nas-nas Al-Quran hanya menawarkan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itu adalah al-adalah,
al-musawat, al-hurriyah, ya kan. Kemudian raqabatul ummah, kontrol rakyat, al-adalah, asyura ditambah itu adalah prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Islam. Menurut saya tiap-tiap negara yang bisa mewujudkan prinsip-prinsip itu, ya kan, dan bisa memadukan antara dua hal, yakni hirasatuddin wa siyasatud dunya, sesungguhnya sudah Islami itu. Kalau maknanya negara Islam seperti itu, kita mengharapkan terjadi seperti itu. Negara Islam adalah tiap-tiap negara yang di dalamnya berlaku al-adalah, al-hurriyah, al-musawat, asyura, raqabatul ummah, itu sudah Islami. Di samping juga hirasatuddin wa siyasatud dunya, sudah sangat Islami. Tidak perlu khilafah-khilafah, ya. Perhatian negara bangsa. Apakah 5 prinsip ini bisa terwujud di dalam apa yang namanya negara bangsa? Ad-daulah as-sa'biyah atau ad-daulah al-wataniyah. Daulah wataniyah artinya daulatun likulli muwatiniha, ya. Sebuah negara yang dimiliki oleh setiap warganya, tanpa tamyiz, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lain. Itu namanya negara bangsa. Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa disamakan dengan negara Madinah sebagai negara yang pertama dalam dunia Islam. Negara Madinah itu dibangun dan didirikan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Akan tetapi kemudian umat lain diperkenankan untuk hidup di dalamnya tanpa dibebani apa-apa. Sebagai gantinya mereka bayar jizya, kan. Mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2 karena tidak ikut berjuang mendirikan negara. Tapi di sini seluruh elemen bangsa kan ikut berjuang. Oleh karena itu di sini tidak ada warga negara kelas 2. Karena tidak ada warga negara kelas 2, ya tidak ada ahli dhimmah namanya. Ahli dhimmah itu siapa sesungguhnya? Adalah mereka non-muslim yang ada dalam perlindungan negara Islam. Kalau negara tidak bisa melindungi mereka, sementara jizya sudah dibayar, jizya harus dikembalikan. Ini aturannya. Aturannya seperti itu. Orang-orang yang selama ini ingin mendirikan negara apa yang disebut negara Islam dengan melakukan kekerasan, itu sama dengan pepatah yang mengatakan ya bani qasran wa yahdimu misran, ya. Ya bani qasran wa yahdimu misran, membangun istana dengan cara merusak negara. Tujuannya hanya seperti itu. Para hadirin sekalian, tak perlu bicara tentang tatbik syariah. Orang-orang yang mengusung tatbikus syariah itu membuat syariah memberi pengertian yang sangat sempit. Tatbik syariah itu artinya at-tatbikul qanuni di syariah, formalisasi syariat, kan. Ada perbedaan antara tatbikus syariah dan al-amalu bis syariah. Mengamankan syariat adalah kewajiban setiap kaum muslimin, ya, meskipun tanpa diformalisasi. Al-amalu bis syariah itu. Tatbikus syariah yang mereka inginkan adalah penerapan hukuman-hukuman itu, qisas, hudud, dan seterusnya. Padahal hukuman-hukuman dalam Islam itu sangat sulit untuk diterapkan. Sehingga ada yang mengatakan hukuman dalam Islam itu adalah hukuman nadhariyah, hukuman yang lebih bersifat teoritis daripada praktis. Kenapa? Sebab karena alat buktinya sangat sulit untuk diwujudkan. Kira-kira mulai zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani, berapa orang yang dipotong tangannya karena mencuri? Kira-kira berapa orang? Jarang sekali. Kenapa? Karena alat buktinya sangat sulit. Misalnya harus disaksikan 2 orang yang adil. Di zaman sekarang jangankan jadi 2, jadi 1 orang yang adil sulit.
ya kan? Apakah orang yang sudah disaksikan dua orang adil bahwa dia mencuri pasti dipotong tangan? Belum tentu. Karena ada pertanyaan yang perlu dijawab, banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, kenapa dia mencuri? Yang kedua, dalam situasi apa dia mencuri? Yang ketiga, milik siapa yang dicuri? Ya kan? Yang keempat, berapa banyak barang yang dicuri? Kalau empat ini tidak bisa dijawab, tak mungkin hukum tangan Kenapa ini tak mungkin? Karena hadis lain mengatakan al-hudud tudra'u bisuhubat. Artinya had-had seperti itu bisa tidak dilaksanakan kalau masih ada kesangsian. Oleh karena itu Rasulullah pernah tidak melaksanakan potong tangan pada saat amul maja'ah. Karena jangan-jangan mereka mencuri karena mengambil haknya. Dia pencuri itu. Misalnya zina. Alat bukti zina pertama adalah pengakuan. Siapa yang mau mengaku sekarang? Kalau bukan pengakuan, kesaksian 4 orang yang berkualitas. 4 orang. Sekarang cari 1 orang yang jujur sulit kan? Sulit. 4 orang. Pertanyaannya bagaimana kalau pakai CCTV? Tahu apa-apa saja alat-alat modern? Tak bisa. Karena visi Islam tidak untuk membuka auratnya orang, akan tetapi untuk menutupi aib-aibnya orang. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Man ata min hadhil qadurati syai'an falyastatir bisitrillah." Barang siapa melakukan aib-aib seperti ini, tolong ia bertabir dengan tabir Allah. Artinya tidak ngaku, tidak ngomong kepada siapa-siapa, ya langsung saja taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Sangat sulit juga. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.